Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi yang kedua ini. Materi kedua ini kita akan membahas mengenai perkawinan dalam tradisi Katolik. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan pada kami, sehingga pada hari ini kami akan mempelajari mengenai perkawinan dalam tradisi Katolik. Berkatilah kami agar kami dapat mempelajarinya dengan baik dan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, materi kali ini yakni perkawinan dalam tradisi Katolik dengan tujuan peserta didik memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut, sehingga mampu bersyukur atas panggilan hidup dan mampu menjalani bersama orang lain. Pemahaman umum tentang perkawinan. Perkawinan antara seorang pria dan wanita dalam agama apapun merupakan suatu peristiwa kehidupan manusia yang sangat sakral. Karena itu tidak boleh dinodai atau dikhianati oleh siapapun dengan motif apapun. Silahkan kamu mengamati 3 gambar yang ada di sana. Ada bahtera, cincin perkawinan, dan sepasang pengantin. Setelah kamu mengamati, silahkan kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa arti gambar bahtera berkaitan dengan perkawinan menurutmu? 2. Apa arti gambar cincin menurutmu terkait dengan perkawinan? 3. Apa arti gambar sepasang pengantin dalam perkawinan menurut pendapatmu? Makna perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir atau jasmani dan unsur batin atau rohani. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Memelihara dan mendidik anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Makna perkawinan menurut pandangan tradisional. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan pada umumnya masih merupakan suatu ikatan satu keluarga besar, baik pihak laki-laki maupun perempuan.
Perkawinan tradisional mempunyai suatu proses, yakni saat lamaran, memberi mas kawin, dan peneguhan. Perkawinan tradisional mempunyai suatu proses, yakni saat lamaran, memberi mas kawin, dan peneguhan. Makna perkawinan menurut pandangan hukum atau yuridis. Dari segi hukum, perkawinan sering dipandang sebagai suatu perjanjian. Seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama di depan pejabat gereja, umat, pejabat negara, dan dinyatakan perkawinan sah. Makna perkawinan pandangan sosiologi. Secara sosiologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Makna perkawinan menurut pandangan antropologis. Perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca teks kitab suci dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Silahkan kalian membaca dalam hati. Anak-anakku yang terkasih, setelah menyimak teks kitab suci tersebut, silahkan kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa maksud teks Markus 10 ayat 2 sampai 12 berkaitan dengan perkawinan? 2. Mengapa perkawinan Katolik tidak boleh cerai dan tidak boleh poligami? Ayat kunci Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12 sebagai dasar perkawinan, yakni sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Inilah yang harus dipegang di dalam perkawinan Katolik. Karena itu, bagi orang Katolik yang akan menikah harus selalu menghayati ayat-ayat tersebut, sehingga perkawinannya itu dapat dipertahankan dan dapat menjadi perkawinan yang Kristiani. Sifat perkawinan Gereja Katolik. Dalam perkawinan Gereja Katolik tidak boleh poligami dan tidak boleh bercerai. Karena di sana ada sifat perkawinan yang harus dipahami untuk mereka yang akan menikah. Apa yang dimaksud dengan monogam? Dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan seluruh pribadinya secara utuh kepada istrinya, dan sebaliknya istri harus menyerahkan seluruhnya
seluruh pribadinya secara utuh kepada suaminya. Yang kedua, tak terceraikan. Artinya, perkawinan Kristen tak dapat diceraikan dan bersifat tetap. Hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai di hadapan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi suatu sakramen. Tujuan perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik atau juga disebut sakramen perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Dokumen ajaran gereja tentang perkawinan sebagai berikut. A. Perjanjian perkawinan. Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Kitab Kanonik atau Kitab Hukum Kanonik 1055. B. Kesucian perkawinan dan keluarga. Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Anak-anak selaku anggota keluarga yang hidup dengan cara mereka sendiri serta ikut menguduskan orang tua mereka. Keluarga Kristiani merupakan gambar dan partisipasi perjanjian cinta kasih antara Kristus dan gereja. Akan menampakkan kepada semua orang kehadiran Sang Penyelamat yang sungguh-sungguh nyata di dunia dan hakikat gereja yang sesungguhnya. Melalui kasih suami istri, kesuburan yang dijiwai semangat berkorban, kesatuan dan kesetiaan maupun melalui kerjasama yang penuh kasih antara semua anggotanya. Gaudium et Spes artikel 48. C. Pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya. Diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anaknya. Perkawinan Katolik selalu membangun cinta kasih dengan tekun, mengembangkan nilai-nilai perkawinan dan keluarga, baik melalui kesaksian hidup maupun melalui kerjasama dengan sesama yang berkehendak baik. Demikianlah pembahasan mengenai perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Terima kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.